ataupun kijang oleh harimau dan lain sebagainya. Tapi setelah ada kesempatan untuk membalas, setimpal sudah dibalas, nanti dua-duanya dimatikan kembali, gitu ya. Jadi tapi kalau manusia tidak, kalau binatang dan lain sebagainya nanti akan dihidupkan kembali dan diberi kesempatan untuk apa? Untuk membalas perbuatan zalim yang pernah dilakukan oleh hewan yang lain semasa waktu masih di dunia. Itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu maha teliti. Tidak ada orang yang bisa selamat dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa sembunyi dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hitungannya sangat teliti dan tidak akan mungkin kita bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang kedua ini juga surat Az-Zariyat gitu ya. Ini nanti akan memerintahkan manusia itu kebanyakan akan terlalu suka dengan dunia. Ya, dia akan mengawali dengan sumpah. Yang sumpah itu nanti adalah kebanyakan manusia mencintainya, yaitu dengan sumpah dengan apa? Dengan kekayaan. Yaitu apa? Kuda perang. Gitu ya. Mas Nono yang senang kuda ini ya. Jadi kuda itu, apalagi kuda perang itu luar biasa gitu ya. Kalau kuda perang itu nilainya itu berpuluh kali lipat daripada kuda biasa. Kenapa? Karena kuda perang itu keberaniannya luar biasa, tenaganya luar biasa. Jadi yang namanya kuda perang itu tidak pernah punya rasa takut gitu ya. Walaupun di depan matanya itu ada panah, dia terjang panah itu gitu. Walaupun di depan matanya itu ada tombak, ada pedang, ada apa gitu, bahkan ada martir, bom gitu ya, dia tidak akan pernah punya rasa takut, yang penting terjang terus. Nah, maka orang-orang dahulu itu kalau memiliki kuda perang itu sebuah kebanggaan ya, sebuah kebanggaan juga sebuah adu prestasi gitu ya. Pokoknya kalau kuda perang itu sudah lari dengan kencang, kakinya itu kan ada besinya, itu kan namanya sepatu kuda. Sepatu kuda itu bersatu atau menyentuh batu-batu itu nanti mengeluarkan api gitu ya, mengeluarkan api. Dan kalau tidak ada batu, dia di tanah itu nanti akan mengeluarkan debu. Jadi rata-rata itu sampai orang itu jalan itu tidak kelihatan karena ada debunya begitu ya. Makanya dikira itu cuman debu, tapi ternyata di balik debu itu ada segerombolan pasukan berkuda. Nah, disitulah yang membuat kuda perang itu menjadi kuda yang menjadi harta kekayaan yang luar biasa gitu ya. Dan orang-orang rata-rata dia sampai terlena dengan harta kekayaan yang berupa kuda itu ya. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Fal muhirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Fa'asarna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana lirabbih lakanud. Nah, ini ya. Nah, ini pesan dari setelah tadi bersumpah dengan kuda perang tadi. Sesungguhnya manusia itu innal insana lirabbih lakanud, sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Tuhannya, sangat ingkar. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia manusia mengakui keingkarannya. Dia manusia itu mengakui bahwasanya dirinya itu sebenarnya tidak bersyukur. Banyak orang-orang seperti itu ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid,
dan dia sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan, ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Nah, dan tidaklah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur telah dikeluarkan, wa hussila ma fis sudur, dan di apa yang tersimpan di dalam hati ini juga telah dilahirkan. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha teliti, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tutup dengan ayat ini dengan pengertian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha teliti. Tidak ada orang yang bisa selamat dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa sembunyi dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hitungannya sangat teliti, dan tidak akan mungkin kita bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia mungkin kita bisa membohongi orang tua, ya. Pembagian harta warisan gitu, ya. Harusnya dapat 1 miliar tapi dia sudah ngambil 1,5 miliar, bilangnya belum sampai, baru ngambil 1,5 miliar, padahal sudah lebih dari saudara-saudaranya, misal seperti itu. Dan manusia dan orang lain bisa percaya gitu, ya, apalagi sekarang zamannya zaman luar biasa dengan digitalisasi atau dari apa. Tetapi nanti di akhirat tidak bisa, ya. Kita bisa membohongi saudara kita, bahkan kita bisa membohongi kalau kita kerja di perusahaan-perusahaan, misal di pabrik dan sebagainya, kita bisa membohongi orang bos kita yang ada di manajer kita yang ada di pabrik. Tapi nanti ketika di akhirat tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala maha teliti, dan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibohongi. Ini Allah Subhanahu wa taala tutup dengan ini. Dan masih saja orang-orang itu sudah seperti itu, masih saja ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberitahu seperti itu, masih saja ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan lagi dengan hari kiamat. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabzus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ya. Hari kiamat, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, ya. Maka adapun orang yang berbuat timbangan kebaikannya lebih berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mendapatkan tempat yang baik, yaitu radiyah. Wa amma man khafat mawazinu, dan barang siapa timbangan kejelekannya lebih berat gitu, ya, atau timbangan kebaikannya lebih ringan, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu neraka yang menyala-nyala. Itu masih saja Allah Subhanahu wa taala sudah diperingatkan dengan ini, masih saja orang-orang itu masih terbuai dengan harta kekayaannya gitu, ya. Maka mereka bahkan sampai mereka sampai berfoya-foya dengan kekayaannya. Dia berpikir bahwasanya kekayaannya ini bisa menyelamatkannya, dan kekayaannya ini sebagai bentuk bahwasanya dia dimuliakan Allah malah gitu, ya. Bahkan sampai Allah itu sayang kepadaku. Kenapa? Buktinya apa? Allah beri aku dengan harta yang berlimpah, gitu, ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin summa la tus'alunna yawma 'idzin 'anil na'im. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu pasti akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihat dengan
mata kepala sendiri neraka jahanam itu tadi ya, neraka jahim itu. Kemudian kamu benar-benar ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang bermegah-megahan di dunia itu. Jadi apapun yang kita dunia yang kita rasakan, yang kita pamerkan, yang kita perlihatkan kepada orang lain, itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya ditanya, akan dihisab, akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pesan pada pagi hari ini, walaupun singkat tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat ya, yang kita tidak boleh lengah dari yang melalaikan kehidupan akhirat, yaitu apa? Kehidupan dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.